Oke, kita lanjut dulu di kelas Business Intelligence. Bapak asumsikan teman-teman sudah mengerti kebutuhan bisnis ya, karena minggu lalu kita membahas business requirement dan kita mencoba berpikir apa yang suatu bisnis butuhkan untuk mengambil keputusan. Nah, minggu ini kita akan bicara tentang dimensional modeling. Dimensional modeling itu adalah suatu teknik untuk mendesain data warehouse. Ya, minggu lalu kita juga sudah membahas data warehouse, data lake ya, sudah tahu bedanya juga ya. Kalau data warehouse itu prosesnya adalah extract, transform, load, kemudian disimpan di data warehouse. Kalau data lake berarti extract, load dulu di data lake, kemudian jika dibutuhkan ya, jika analisis dibutuhkan akan ditransform kemudian digunakan. Itu bedanya data lake dan data warehouse. Nah, dimensional modeling ini bisa digunakan untuk data lake dan data warehouse. Untuk membuat data warehouse dibutuhkan desain requirement atau kebutuhan desain. Untuk desain dari data warehouse harus langsung merefleksikan bagaimana manajer melihat suatu bisnis. Jadi contoh, jika saya seorang manajer dan saya concern terhadap suatu pengeluaran, berarti data warehouse kita harus berisikan data pengeluaran, gitu ya. Harus secara langsung mewakili pemikiran manajer. Yang kedua, should capture the measure of the important along the parameter by which these parameter are viewed. Jadi harus tercapture hitungan dari beberapa yang penting dari parameter tersebut. Yang ketiga, harus bisa memfasilitasi data analisis, seperti menjawab business question. Business question itu apa? Sesuatu yang mungkin ditanyakan oleh manajer. Contoh, suatu manajer concern terhadap pengeluaran, berarti data warehouse kita harus bisa digunakan untuk analisis untuk menjawab pengeluaran suatu bisnis, gitu ya. Nah, di sistem informasi pada umumnya kita biasa belajar entity relationship modeling atau ER, biasa kita sebut ER. ER itu adalah desain database yang paling efektif ya, paling efektif, paling efisien. Nah, ER ini cocok untuk sistem OLTP atau online transaction. Jadi hanya di transaction. Data warehouse itu bukan untuk transaksi ya. Kita sudah tahu bukan untuk transaksi tapi untuk analisis. Entity relationship modeling itu biasanya digunakan sebagai kunci sukses memproses database relasional. Contohnya seperti ini teman-teman, pasti tidak asing ya. Desainnya seperti ini, ada passenger, relasinya 1 to 1. Harusnya ada thread di sini. Kemudian 1 to many, kemudian 1 to many. Desain entity relationship modeling seperti ini efektif untuk data transaksi. Ya, untuk data transaksi. Tapi ER model atau entity relationship model itu tidak cocok untuk data warehouse. Kenapa? Yang pertama, end user, pengguna ya, tidak dapat mengerti atau mengingat
suatu AR model. Tidak mungkin kan seorang manajer harus membaca desain entity relationship model ya, terlalu kompleks saya rasa. Yang kedua, banyak data warehouse gagal karena kompleks AR design. Jadi kalau desainnya seperti ini ya, sangat kompleks, maka data warehouse akan kesusahan untuk memanage setiap relationship. Yang ketiga, AR itu tidak optimal untuk ad hoc query. Ad hoc query itu apa? Ad hoc query itu suatu request ya, seperti select ya, select bintang bla bla bla, tapi ad hoc artinya khusus ya, artinya tidak umum. Contoh biasanya untuk data login contohnya kan tinggal select bintang from nama tabel, where, kemudian parameter sama dengan nilai, parameter sama dengan nilai untuk login. Tapi untuk analisis biasanya itu where-nya panjang ya. Jadi tabelnya mungkin 5, 6, 7 ya. Sangat panjang sekali. Sehingga tidak optimal. Yang ketiga, data retrieval atau pengambilan data menjadi susah karena normalisasi. Normalisasi itu ya yang teman-teman ketahui ya. Misal ada suatu data yang mungkin terreplikasi ya, redundan, maka data tersebut akan dipisahkan menjadi satu tabel sendiri. Itu adalah konsep entity relationship modeling. Kemudian yang terakhir, browsing become difficult. Ya, jelas karena bentuk tabelnya jelek. Jadi isian tabelnya juga pasti lebih kompleks ya. Jadi susah untuk dipahami. Perbandingan AR dan dimensional modeling apa? AR itu menghapus data redundan, namanya normalisasi yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi retrieval of individual record yang memiliki critical identifier. Jadi cocok untuk pengambilan data individu. Kemudian AR itu cocok untuk OLTP performance, jadi untuk transaksi saja. Di dalam data warehouse dibutuhkan dimensional modeling. Untuk apa? Untuk analytical. Jadi kalau AR itu OLTP, kalau dimensional modeling itu OLAP. Jadi teman-teman bisa browsing mandiri saya rasa. OLAP. OLAP. OLAP ya, Online Analytical Processing. Nah, dimensional modeling itu disebut silent feature ya, fitur diam, karena dimensional modeling memuat informasi yang sama dengan AR tapi lebih sederhana. Jadi tidak dinormalisasi. Kemudian resilient to change, jadi tidak dapat diubah. Dan memfasilitasi data retrieval atau pengambilan data dan analisis. Ini adalah contoh dimensional modeling. Dimensional modeling itu ada star schema dan yang kedua snow schema kalau tidak salah. Saya bahas yang star schema saja karena lebih simpel. Star schema itu artinya suatu tabel fakta dikelilingi oleh beberapa dimension. Itu adalah star schema. Pak, apakah harus 5 dimension? Enggak. Bisa lebih, bisa kurang. Gitu ya. Intinya dimensional modeling ini memiliki satu tabel fakta
dan beberapa dimension. Fakta itu apa? Fakta itu adalah angka yang diinginkan oleh manajer tadi. Jika kasusnya adalah tentang pengeluaran, ya berarti faktanya harus tentang pengeluaran. Misal price, quantity gitu ya. Kemudian dimensionnya apa? Ya mungkin bisa store, kita menjual barang kemana. Kemudian sales type, employee, data produk, date dan lain sebagainya. Data dimension seperti ini memungkinkan suatu database memiliki redundan. Ya, jadi ada dua dimension yang memiliki price dan value yang sama. Itu diperbolehkan ya. Berbeda dengan entity relationship yang tidak boleh redundan. Kalau dimensional modeling itu diperbolehkan karena dimensional modeling dibuat untuk analisis. Oke, kita bahas lebih detail. Dimensional modeling punya yang namanya dimensi dan fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang diinginkan atau yang mau dikeluarkan ke manajer, yang disimpan dalam bentuk tabel, fact table namanya. Dimensi itu hitungan ya, bisa kita sebut hitungan atau label dari suatu fakta. Dimension biasanya di store di tabel dimensi, dan dimensi memuat contextual description of business. Fakta dan dimensi dari star schema, besar fakta table center surrounded by small dimension table. Artinya satu tabel fakta besar dikelilingi oleh beberapa dimensi kecil. Fact table atau fakta itu memuat numerical measurement atau hitungan angka dari suatu bisnis. Setiap hitungan diambil di intersection atau apa ya? Bukan pojokan, apa ya intersection di sini maksudnya, kayak irisan dari semua dimensi. Saya rasa di entity relationship juga menggunakan istilah yang sama. Kemudian represent many to many, artinya satu tabel boleh memiliki banyak hubungan. Kemudian example fakta, contoh fakta yang ada seperti sales amount atau jumlah penjualan, jumlah produk yang dijual, cost atau biaya. Kemudian ada customer count atau total customer. Dimensi itu adalah dimensi ya, kayak contohnya seperti ini. Dimensi employee artinya suatu sales dihandle oleh siapa. Itu siapanya ini kan employee, tapi kan utama dari tabel ini adalah fakta penjualannya ini. Gitu. Dimensi itu time independent, artinya tidak berhubungan dengan waktu, kontekstual dan deskriptif atribut yang berasal dari penjelasan pengguna. Kombinasi beberapa atribut termasuk hierarki, roll up, dan sub-reference menjadi satu dimensi yang denormalisasi. Jadi semua digabung jadi satu. Fakta seperti business measurement, hitungan bisnis,
Itu very efficient, artinya eh langsung menjawab pertanyaan dari manajer atau sesuai dengan bisnis requirement gitu. Jadi tugas minggu depan melanjutkan dari bisnis requirement minggu ini, silahkan membuat 3 star skema yang teman-teman dapatkan dari bisnis requirement yang sudah Anda buat di minggu lalu. Kemudian pengumpulan seperti biasa di hari Rabu minggu depan di dalam Google Drive yang sama. Jika ada bisnis requirement yang tidak bisa dikonversi ke dalam bentuk dimensional modeling, berarti ada yang salah di bisnis requirement. Silahkan direvisi. Jika bisa, berarti bisnis requirement yang Anda buat minggu lalu sudah benar. Kemudian silahkan membuat dimensional model menggunakan star skema atau snow skema sesuai kebutuhan sebanyak 3 dan diupload dalam bentuk PDF. Deadline-nya minggu depan hari Rabu. Oke, sekian untuk minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.